saya sudah ketemu Ustadz itu kan tahun 2019. Ya, awal pertama kali berjumpa di MNC TV, ya saya pikir ini pengajian biasa aja gitu kan. Tapi ternyata setelah beberapa kali pertemuan dan pembahasan masalah doa, Ustadz, sempat waktu itu Ustadz membahas masalah kalimat atau ayat Allah yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan, kata Allah. Nah, pada saat itu Ustaz, kalau seandainya kita selalu berpatokan dengan kalimat itu bahwa itu saja, maka pasti ini orang Islam sudah pada kaya semua. Tapi pada kenyataannya enggak. Mikir Ustaz, dan itu mikirnya bukan bisa dua tahun. 2 tahun. Masya Allah. Ini benar enggak sih? Tapi dia pikir, oh iya ya, gitu kan? Iya, kalau memang ud'uni astajib lakum, Allah kabulkan langsung, berarti saya itu udah kaya raya gitu. Karena dari dulu pasti minta kaya. Berarti rata-rata orang pengennya kaya. Normalnya manusia. Tapi kok ya begitu aja gitu. Berarti kan ada yang salah. Saya. Nah, kemudian ada kalimat lagi dari Al-Quran yang selalu Ustaz sampaikan bahwa doa yang dikabul itu apabila beriman dan beramal soleh, kan begitu. Ini saya coba pikir-pikir, oh iya ya, ternyata berarti selama ini saya kalau ceramah itu bukan salah sebetulnya, tapi belum paham mungkin. Kalimat ud'uni astajib lakum itu ternyata jawabannya bukan untuk dunia, walaupun mungkin ada sebagian yang dikabulkan, tapi kebanyakannya mungkin bukan. Atau gimana tuh Ustadz ya? Nah, itu yang perlu dibahas tuh. Karena saya sendiri jujur aja, Ustadz, waktu di MNC, Ustadz paham? Paham. Padahal belum paham Ustadz. Ya maaf. Jadi memang sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan memang teman-teman dakwah itu ayat itu selalu dimunculkan pada hampir semua ceramah ya. Betul. Hampir semua ceramah itu pasti gitu. Mintalah kepadaku, Allah maksudnya, mohonlah kepadaku, mohon kepada Allah maksudnya, akan aku kabulkan. Betul. Cuma kalau memang harus memahami itu, ayo kita pakai akal sehat. Akal sehat itu sebenarnya kalimat itu nggak salah, tetapi ada yang dihilangkan. Nah, kalimat ini tidak boleh dihilangkan. Kalimat setelah ud'uni astajib lakum itu jangan dihilangkan, karena kalau dihilangkan itu kesannya Allah itu akan mengabulkan semua permintaan. Oh, jadi jangan ud'uni astajib lakum titik, jangan. padahal koma itu. Padahal masih koma. Nah, inilah yang jarang pernah kalimat setelah ud'uni astajib lakum itu apa? Nah, inilah yang sebenarnya menjawab sama seperti ini. Belanja dengan uang 1 juta akan mendapat gratis belanja lagi voucher 500.000, tapi dengan syarat yang harus dipenuhi, kan gitu nih. 1 juta itu Dari 1 juta belanja dia bisa dapat 500.000 belanja lagi gratis, tapi dengan syarat yang dipenuhi. Nah, syaratnya inilah yang jarang diceritakan di dalam ayat yang sebenarnya sangat lazim dibacakan oleh teman-teman dakwah. Populer Ustaz. Populer lah ya, betul. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui kan gitu. Salah satu firman Allah Ta'ala tadi, ud'uni astajib lakum. Kalimat belakangnya iyalah. Nah, ini loh. Ini penting. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini syarat yang berlaku dari kalau kamu mau dikabulkan oleh Allah Ta'ala doamu. Syarat itu dari kalimat awal, minta mohon kepadaku akan aku kabulkan. Syarat ini wajib diketahui. Nah, kebanyakan nggak ada yang ya tahu, tapi nggak pernah ada yang
nggak pernah ada yang diucapkan berbarengan, sehingga orang Muslim kebanyakan di dunia ini kalau dia mohon atau berdoa pasti dikabulkan. Bukan begitu, karena syaratnya yang berlaku ini nggak pernah dijelaskan. Nah, syaratnya ini apa? Nih, saya akan mencoba menceritakan. Mohonlah kepadaku, akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya adalah sesungguhnya kamu sombong dalam menyembah kepadaku Allah. Jadi seseorang yang sombong dalam menyembah kepada Allah, berarti orang yang sombong dalam menyembah kepada Allah, berarti orang yang menyembah kepada Allah Ta'ala ini jelas Muslim, bukan orang kafir. Ya jelas ya, ini Muslim. Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepada Allah, kepadaku, pada Allah, maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Itu catatannya itu. Jadi kalau seorang Muslim, ini belum menyentuh ke doa dulu ya. Kalau seorang Muslim dia itu sombong di dalam ibadahnya, dia mamanya baca Qur'annya bagus, sombong, ujub, riak, sombong, ujub, riak, sombong. Dia senantiasa berjamaah itu boleh dan bisa kita katakan wajib kita itu berjamaah, sudah benar, tetapi kebenaran itu menjadikan dia sombong kepada yang lain, yang mengejek saudaranya tidak mau berjamaah, diejek di ini. Nah, di titik-titik inilah dia sombong, merasa dekat kepada Allah Ta'ala. Sudah merasa soleh. Dia sudah merasa soleh di situ. Makanya di sini adalah sombong dalam menyembah kepada Allah. Berarti dia menjalankan ibadah-ibadah sehari-hari. Ada kesombongan. Makanya dalam hadis ceritakan kalau seseorang melakukan amal soleh tapi dia sombong, maka seperti api yang membakar kayu, habis istilahnya. Nah, itu sama. Jadi hadis tersebut itu menguatkan dari ayat-ayat yang seperti tadi, sehingga diceritakan kalau ada orang Muslim yang di dalam kesehariannya menjalankan ibadah-ibadah tetapi dia ada ujub, riak dan sombong, Allah sudah menulis dalam ayat tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Masih ada ditambahi lagi dalam keadaan hina. Kalau ini sudah kita ketahui, berarti kalau masih ada orang Muslim yang seperti itu, kalimat ud'uni astajib lakum berarti tidak berpengaruh. Itu maksudnya. Jadi kalau itu diambil satu-satunya nggak bisa. Kalau mau mengeluarkan ayat ud'uni astajib lakum, bawalah ayat berikutnya, terangkan kepada jamaah. Jadi jamaah itu tidak merasa kena angin surga, makanya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Makanya saya sering bilang nggak bisa dikabulkan. Kalau dikabulkan beneran, orang Islam pasti kaya semua, orang Islam nggak ada yang sakit, orang Islam nggak ada yang mati karena mohon diberi panjang umur, kan begitu. Jadi nanti hadis yang kiamat itu, dalam kondisi kiamat itu tidak ada seorang Muslim, karena dia minta panjang umur ya, orang Muslim di kiamat itu ngikutin dia. Lah kan nggak ketemu, makanya harus disesuaikan semuanya. Bukan berarti itu lah, enggak, karena ayat ini terkunci dengan syaratnya. Syaratnya orang Muslim itu tidak boleh sombong di dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya, apapun bentuknya. Ibadah itu apa? Bersuami istri itu bisa menjadi ibadah. Lah kalau dia tuh nyombongin istrinya cantik kayak artis, dia itu selalu nurut, selalu gini, dia sombong, nggak ada yang tanya, dia sombong. Lah kan udah jelas, doanya juga insya Allah belum tentu dikabulkan, kan gitu. Dia benar dapat suami seorang pendakwah, dia sombongin suaminya di situ. Lah kan akhirnya sama. Padahal dari titik itulah sebenarnya nanti di akhirat pasti dia akan masuk
neraka. Nah, sudah Hina lagi. hina lagi. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Seorang muslim itu cerdaslah di titik-titik ini gitu loh. Jadi jangan berpikir kalau mamanya mau dikabulkan baca ini nanti dulu, ini yang ayat Quran aja sudah dijelaskan. Berarti kita harus hati-hati. Kalau mamanya kita itu mau memohon kepada Allah Ta'ala, kenapa yang saya sering ceritakan itu adalah ayat yang lain, wa yastajibul ladzina amanu wa aminus sholihat. Jadi di sini ceritakan, dan Allah akan mengerjakan dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala serta mengerjakan amal soleh. Nah, di titik inilah baru kita dampingkan yang mana. Jelas kalau di sini kalimat dari ayat ini bisa berhenti, boleh. Karena ini sudah jelas Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Iman kepada Allah Ta'alanya itu kuat sekali. La ilaha illallah itu kuat sekali. Jangan bertuhan pada uang, jangan bertuhan pada suami, jangan bertuhan pada nasab, jangan bertuhan pada harta. Itu jelas. Iman kepada Allah Ta'ala kuat, iman kepada malaikat juga kuat. Kenapa kuatnya? Loh, kok iman kepada malaikat kok juga kuat? Kan ada malaikat raqib sama atid. Jadi belajar untuk senantiasa mengerjakan yang baik karena ada raqib. Mencoba tidak melakukan sesuatu yang buruk karena ada atid. Loh, itu iman kepada malaikat. Jangan hanya cuma dites saja di buku iman kepada iman itu ada berapa? Tulis aja iman pada Allah, iman pada malaikat. Lah, itu kan hanya buku. Habis itu amin. Habis iman kepada Rasul kan gitu, kepada Nabi contoh akhlaknya. Iman kepada Quran, kerjakan perintah Allah. Iman kepada qadar, terima sesuatu enak atau tidak enak menurut kita, terima, jangan gerutu, jangan protes, jangan ini. Itu iman. Iman kepada akhir, hari akhir. Kamu iman kepada hari kiamat? Iman apaan? Kelakuan masih kayak gitu mulu kan gitu. Dia nggak iman. dia hanya tahu hari akhir, bukan iman hari akhir. Hanya tahu aja. Tahu dia hari akhir itu besok ada kiamat itu. Itu pinter kalau jelasin itu. Tapi dia nggak ngerti bahwa pada saat di hari akhir itu ada hari pembalasan. Semua orang yang hidup di dunia ini dari sejak Nabi Adam hingga nanti akhir itu ada pembalasan dari Allah Ta'ala. Dia akan masuk neraka atau masuk surga. Kecuali ya, ada kecuali. Ada kecuali yang sedikit bersyukur itu tadi. Jadi ini yang harus kita ketahui, bahwa iman terhadap hari akhir itu takut dengan hari pembalasan. Takut sudah ada malaikat raqib, berusaha dia menjadi baik, terus dikerjakan kebaikan itu. Kemudian apalagi amal soleh. Nah, semuanya tidak hanya cuma menjadi pandainya otak kita, kerjakan itu dengan bismillah lillahi ta'ala. Nah, ini akan menjadi amal soleh insya Allah. Tapi kebanyakan, maaf Ustaz, saya potong sedikit. Kebanyakan orang itu kalau berpikir amal soleh itu adalah ya ngasih uang, yang ngasih beras gitu, amal soleh. Padahal sebenarnya amal soleh itu kira-kira apalagi selain daripada berbagi gitu. Amal soleh itu mulut kita mau ngomong kasar, kita rem kalau itu kasar, kemudian kita istighfar nggak jadi, itu amal soleh. Amal soleh ya. Oke. Itu salah satu yang ringan tapi sulit. Mau bohong ngerem itu amal soleh. Iya, ngerem ya amal soleh, bener. Iya. Mau nyuri jadi itu nggak jadi. Mau tanda tangan. Hits nanti, nah itu amal soleh. Amal solehnya itu dapatnya apa nanti? Mutasi kerjaan. Atau dikat seperti itu. Dan itu bisa menjadi amal soleh memang di akhirat, tetapi di dunia dia tidak merasakan yang nyaman, dia bisa merasakan tidak nyaman. Tapi itu juga runutannya dari bertahun-tahun, bukan baru sekali itu dia ngerjain amal soleh, puluhan tahun dia amal salah mulu. Kontinuitas itu tetap berlaku. Kontinuitas atau istiqomah itu tetap berlaku. Berarti kalimat ud'uni astajib lakum itu hanya berlaku kepada orang yang beriman, yang meminta ampun, kan begitu? Ya, sering jelas itu. Ya, kalau melakukan sesuatu
dia tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, itu di titik itu harus dia kerjakan. Harus dikerjakan apapun bentuknya.